Yuk kita mulai ya. Nah, spiritualitas yang saya ajarkan selama ini kan fokusnya tentang filokalia. Ya, seperti buku yang kita baca, Formasi Rohani, ya, saya rasa kalian sudah banyak kenal istilah-istilah di dalamnya. Buku Inspirasi Kalbu juga gitu kan. Nah, misalnya kayak istilah nus, ya, misalnya istilah nus ini, nah kalian udah tahu. Misalnya kalau di video ini, eh, nih ya, nus di dalam filokalia. Ini ada lebih kurang 1 jam membahas tentang nus. Ya, apakah ini sudah dipelajari? Sudah didengar? Sudah diringkas? Ya kan? Nah, kita juga sudah belajar tentang ya membarui manusia baru. Oke. Nah, lalu tentang nus, lalu hati dan logismon. Ya kan? Lalu Jesus Prayer. Nah, ini kemarin kita baru ulang tentang doa puja Yesus. Sudah dipraktikkan berapa kali? Lalu apa manfaatnya, hasilnya? Nah, menghambat pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran jahat itu apa? Logismo ini ya. Oke. Supaya cepat marah. Nggak cepat marah. Oke. Nah, seperti apa Jesus Prayer itu? Ya pelajari. Mungkin waktu kalian dengar udah lupa, dipelajari lagi ya. Di buku Formasi Rohani juga ya. Nah, kemudian kita belajar tentang energi ya. Energi inilah energi ilahi. Ya. Jadi sinergi antara usaha kita dan anugerah Allah. Nah, seperti apa, saudara? Pelajari lagi, ini ya. Lalu kita juga belajar bagaimana menjaga nus ini, ya kan? Kontra bicara dan berkata tidak. Nah, saya harap ajaran-ajaran seperti ini benar-benar dipraktikkan, ya. Lalu yang terakhir ada wise advices, nasihat-nasihat praktis, ya. Ini penting dalam kehidupan yang praktis sehari-hari yang banyak diajarkan oleh bapak-bapak gereja, ya. Dan juga kita hari ini mau lihat tadi ada nus, ada energia, ada berkata tidak, menjaga nus, Jesus Prayer, ya. Nah, lalu saya juga udah ajarkan gimana kita membaca Alkitab, ya kan, dengan 4 level. Nah, misalnya kemarin tentang perumpamaan orang yang membangun rumah, ya kan? Nah, gitu. Nah, di sini di video seperti ini itu ada banyak contoh-contoh gimana kita membaca kitab suci itu dengan pendekatan 4 level. Ya. Nah, misalnya kalau kalian klik di YouTube saya ini, tuh ada contoh perumpamaan. Ya. Ini contoh kitab Wahyu 1 Korintus. Nah, ini 4 level Alkitab. Ini contoh Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ya.
Lalu 4 level kita lihat lagi. Nih misalnya ya pakaian pesta, ya. Lalu apa lagi? Perumpamaan juga ada banyak nih. Misalnya ini ya 4 sensis dari Alkitab itu maksudnya apa? Ya. Nah, perumpamaan-perumpamaan juga ada beberapa di sini. Itu juga contoh ini 4 level Alkitab dan fondasinya Kristus. Ini kan sudah saya ajarkan ya. Contohnya kemarin Yohanes 1 ayat 18. Ya kan? Oke. Lalu di sini juga ada tentang Desert Fathers. Ya kan? Desert Fathers. Jadi belajar tentang kerohanian para bapak padang gurun. Yang intinya terletak pada doa dan silence, hesychasm. Ya, nah hari ini nanti kita mau lihat tentang hesychasm di buku ini. Pasal berapa itu? Ya, tentang silence atau ketenangan batin. Ya, atau hesychia namanya. Nah, sebelumnya ada lagi satu spiritualitas yang namanya kita belajar dari saints atau teladan dari orang-orang kudus. Ya, coba kita baca Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang pertama ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini artinya apa? Saksi itu adalah orang-orang yang sudah menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita. Misalnya Rasul Paulus. Ya, coba kita buka 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Okay? Be imitators of me as I am of Christ. Nah, itu artinya Paulus di sini menjadi saksi. Saksi apa? Saksi dia pengikut Kristus. Nah, kalau dia pengikut Kristus, lalu dia menjadi saksi, kita mesti ngapain dengan saksi itu? Mengikut dia. Jadi kita mesti berani ngomong sama orang nih. Kamu harus ikut aku. Karena aku ikut Kristus. Jangan ngomong, oh jangan ikut saya ini jahat. Ikut Yesus aja. Nah, ini kita bukan menjadi saksi atau contoh yang baik. Ya, nah kita belajar example, follow my example. Kita jadi teladan, example itu teladan. Tapi follow, ikuti teladanku. Ya kan? Seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau kita ikut teladan saksi tadi, teladan Kristus tadi, maka kita juga sama artinya meneladani Kristus. Kenapa? Karena saksi tadi meneladani Kristus. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau tadi di dalam Ibrani 12 ayat 1 ada begitu banyak saksi kayak awan yang mengelilingi kita. Nah, saksi itu adalah orang-orang yang sudah menunjukkan teladannya mengikuti Kristus. Baik orang-orang yang masih hidup sekarang maupun mereka yang sudah
mendahului kita atau yang sudah mati. Ya. Tapi mereka mati ya bukan berarti mereka binasa. Mereka ada di Firdaus menunggu kebangkitan. Ya, menunggu kebangkitan tubuh. Tapi rohnya hidup di dalam Firdaus. Ya kan? Nah, itulah juga saksi yang sangat banyak mengelilingi kita bagaikan awan. Oke? Berarti ada banyak contoh nih, ada banyak teladan ini yang kita bisa tiru. Kita tiru orangnya. Kita tiru teladan kehidupan dia. Ya. Nah, Alkitab mengajarkan demikian. Memang kita semua harus ikut teladan Kristus. Ikut Yesus gitu. Bukan ikut orang. Betul. Tapi kita diajarkan untuk jadi saksi. Ya. Atau kalau kayak visi sekolah ini jadi pemimpin. Memimpin orang lain. Berarti kalau kita jadi pemimpin ada pengikut. Ada orang yang ikut kita ya kan? Nah, kita ikut siapa? Ikut Kristus. Sehingga orang itu ikut kita yang ikut Kristus. Oke. Jadi 1 Korintus 11 ayat 1 kita harus berani ngomong. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya. Nah, dalam 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Oke. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kitab suci mengajarkan kepada kita jadi pengikut Kristus nggak cukup. Tapi kita harus jadi saksi, jadi teladan bagi orang lain. Dan kita harus berani mengatakan, ikuti aku. Sebab aku pengikut Kristus. Nggak gampang memang. Ya kalau kita ngomong, udah nggak usah ikut aku nih, aku berdosa, aku jahat, ikut Yesus saja. Nah itu semua orang juga bisa. Oke, di sini. Ya, jadi Tuhan menuntut kita supaya kita punya satu kehidupan yang bisa menjadi saksi. Nah, untuk apa saksi-saksi itu? Kita kembali ke Ibrani 12 ayat 1 ya. Ada begitu banyak saksi ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi itu nggak cuma satu. Berarti nggak cuma hanya Rasul Paulus, nggak cuma Yesus. Ya semua orang pengikut Kristus. Termasuk kita. Ya kan? Nah kalau kamu ada di tengah keluargamu, berarti kamu tuh pengikut Yesus. Lalu apakah kamu jadi saksi nggak? Nah itu. Kamu ada di tengah-tengah komunitas. Misalnya di sekolah ini. Jadi saksi nggak? Jadi teladan nggak? Kamu berani ngomong nggak di sebelah kiri kananmu? Ikut aku ya. Ikuti teladanku. Karena aku pengikut Kristus. Oke? Berarti ini kita berani ngomong sama orang, ikuti aku ini. Berarti kita memang bisa jadi contoh. Bisa jadi example. Bisa jadi teladan. Teladan sehingga orang lain itu melihat apa? Oh, melihat aku adalah pengikut Kristus. Ya. Nah, ini penting banget kita pahami ya bahwa berarti standar kehidupan kita itu bukan hanya sebagai pengikut tapi juga teladan. Coba, kan kita sudah belajar 4 level Alkitab itu ya. Level pertama, misalnya nih ya, 1 Korintus 11 ayat 1 tadi.
eh, ya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Berarti kan dari literal meaning itu kita tahu Paulus adalah pengikut Kristus. Lalu Paulus mengajak gereja Korintus mengikuti dia, ya kan? Jadi ada dua maksudnya. Yang pertama, Paulus pengikut Kristus. Lalu dia mengajak gereja Korintus mengikuti teladan Paulus, teladannya. Berarti artinya apa? Mengikuti teladan Paulus sama artinya mengikuti teladan Kristus. Berarti semantik meaningnya, semantik kontennya apa ini? Pemahaman apa yang kita dapatkan? Hah? Misalnya kita dapat, oh iya, kita nggak cukup nih hanya jadi pengikut Kristus, tapi kita harus jadi teladan bagi orang lain. Benar nggak? Nah, berarti standarnya double. Pertama, jadi pengikut kita. Jadi pengikut Kristus. Ya kan? Tapi kita juga harus berani ngomong ke orang lain. Jadi teladanku, ikuti teladanku. Kalau pengikut aja kan gampang ya. Ikut aja kan dari belakang. Tapi begitu kita ngomong, kamu ikut aku. Kamu pengikutku nih, jadilah pengikutku. Berarti kita sekarang ada di mana? Di depan atau di belakang? Nah, di depan. Oke? Jadi kalau kita pengikut Kristus, berarti kita mengekor ini dari belakang ikut Yesus. Tapi Tuhan minta satu lagi, standar yang lebih tinggi. Sekarang kita jadi pemimpin, kita jadi teladan atau jadi pemimpin. Berarti apa? Sekarang kita di depan kan? Orang lain yang di belakang. Ikut siapa? Ikut kita. Kita ikut siapa? Kristus. Berarti yang di belakang kita ikut siapa? Ikut kita dan ikut Yesus. Sekalian, ya kan? Itu. Yang paling di depan Kristus. Yang di tengah belakang orang lain. Sama-sama kan? Oke? Nah, tapi kalau kita sudah di depan, ada orang lain yang ikut kita, berarti kita jadi pemimpin, jadi teladan, jadi contoh. Nah, lalu kita mau jalan kemana ini? Kita mau harus jadi teladan yang kayak gimana? Ikutilah yang di depan kita. Nah, di depan kamu ada siapa? Terus ikuti dia. Jadi kita selalu lihat ke depan. Lihat siapa teladan kita. Gitu? Nah, itu spiritualitas yang diajarkan oleh kitab suci. Jadi kita spiritualitas itu harus ada jelas siapa yang mau kita ikuti ini. Ada jelas. Yaitu yang di depan. Jadi kalau mau lihat teladan, lihat saksi, lihat pemimpin, lihat yang di depan, jangan di belakang. Di belakang itu error-error itu. Ya. Jadi kalau kamu lihat hidupmu terus di belakang, ya hidupmu akan error terus. Tapi lihat ke depan. Nah, kita lihat, kalau jadi seorang pengikut Kristus, tentu kalau kalian baca buku inspirasi, formasi rohani, itu jelas ya. Pengikut Yesus itu, Yesus mengarahkan kita kemana? Dia kan berjalan di depan, kita ikut dari belakangnya kan? Dia jalan kemana dia? Mengarahkan kita kemana? Nah, kepada Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan kemana dia nuntun kita? Jalan menuju kepada Allah. Jadi our goal, tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan kita mengalami pengilahian atau teosis. Nah, Yesus itulah yang nuntun jalannya menuju kepada teosis itu. Berarti hidup kita itu memang kalau mengikut Yesus, ya ikuti jalannya Yesus itu menuju kepada Allah. Ya, nah
mengalami pembaruan manusia baru. Jadi kalau untuk jalan menuju kepada Allah itu, nah inilah manusia baru itu harus terus diperbarui. Kenapa? Karena di dalam manusia baru ini masih ada manusia daging dan manusia rohani. Nah, manusia rohani itu harus bisa menguasai manusia daging supaya jalannya itu tetap stay fokus. Ya. Gitu. Nah, itu kita udah bahas kemarin. Kalau kamu lihat video ini, ya. Nah, ini pembawa manusia baru ini dijelaskan tujuannya apa, nanti kemana. Ya, di buku formasi juga jelas. Nah, cuma kita kembali lagi ke Ibrani tadi. Dalam Ibrani 12 tadi, waktu kita ikut Yesus, Paulus bilang, ada banyak saksi nih yang mengelilingi kamu. Berarti waktu kamu berjalan menuju Kristus itu berjalan sendiri atau enggak? Nah, ada banyak teman, company, ada banyak saksi. Untuk apa sih? Supaya kita apa? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itulah jalan itu tadi. Tapi waktu dalam perlombaan itu apa? Ada banyak beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini artinya apa? Jalan ikut Yesus itu memang ya, iya. Jadi kita memang harus pelan-pelan mematikan atau melepaskan manusia daging tadi. Atau rintangan dan beban dosa yang begitu merintangi kita. Oke. Nah, itu contoh gunanya saksi itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Kita bisa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Nah, 1 Korintus 9:24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut melari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Ya. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya. Ibrani 10:36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi tekun. Ya, berlomba dengan tekun. Nah, kalau ikut Yesus berarti berlomba dengan tekun. Efesus 4:22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Oke. Jadi waktu kita mau berlomba ini, berlomba menuju kepada Allah tadi, ya. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 3, aku berlomba mengejar hadiah yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Nah, ternyata ada apa? Ada beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, kalau ada dosa yang merintangi kita itu menghambat nggak? Menghambat. Tapi kalau menghambat itu bukan berarti kita berhenti atau kita maju terus. Kita berlomba terus, kita berlari terus. Bukan berarti rintangan atau dosa itu langsung ya udah kita berhenti. Gitu ya. Tapi di sini kan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Nah, Roma 13:12, hari sudah malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi di sini kamu lihat ya, Alkitab itu konsisten mengajarkan kepada kita itu mari ikut Yesus, terus berlomba dengan tekun. Tapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita ada dosa, ada beban yang merintangi. Nah, kita nggak boleh menyerah. Kita mesti fokus. Makanya di sini dalam konteks ini dikasih contoh nih. Lihat tuh, ada banyak saksi yang sudah berhasil. Ya, misalnya ini kita lihat hari ini kalian harus belajar
dari salah satu saksi nih. Ingat, saksi itu begitu banyak kayak mengelilingi kita seperti awan. Nah, saksi ini adalah orang yang sudah berhasil dalam hidupnya mengikut Yesus. Dia tinggal nunggu kebangkitan aja. Perlombaan di dunia finish, selesai dengan baik. Tinggal nunggu kebangkitan, dia akan mengalami teosis. Nah, kita masih harus berjuang ini dengan kedagingan kita. Ya kan? Itulah sebabnya maka di sini kita diajarin berbagai macam latihan-latihan itu. Jadi kalau kamu Jesus Prayer dan semuanya itu ingat loh, kamu sedang dalam perlombaan atau sedang dalam jalan menuju kepada Allah. Jangan kamu sampai keluar jalur gitu. Namanya orang lari dalam gelanggang arena itu berarti dia larinya menuju garis finish atau kemana? Garis finish kan? Jadi kalau kamu lomba lari nih, tapi tiba-tiba kamu lari dari arena itu, keluar dari arena itu. Apa sih itu? Oh. Hah? Siapa yang tembak? Hah? Apa? Oh, oke, biarin. Nah, kalau kita tetap di dalam gelanggang arena perlombaan itu, ya kan? Berarti kita sedang berlomba. Tapi kalau kita keluar dari gelanggang arena itu, masih berlomba atau udah nggak berlomba lagi itu namanya? Ya, itu udah didiskualifikasi. Sebab kamu larinya di luar arena. Ya. Nah, misalnya hari ini kita bahas Pelagia dari Tarsus. Oke. Nah, Pelagia dari Tarsus ini adalah salah satu saksi yang sudah berhasil dalam gelanggang perlombaan hidupnya. Nah, kita juga perlu membaca nih scene seperti ini. Karena saksi. Ya. Nah, sekarang kita lihat martir Pelagia dari Tarsus. Pelagia dari Tarsus ini hidupnya pada sekitar abad ketiga, ya, pada masa pemerintahan Kaisar Diokletian tahun 284 sampai 305. Ya, dia putri dari orang tuanya ya bukan orang Kristen, ya, jadi penyembah berhala. Nah, ketika Pelagia ini mendengar tentang Yesus Kristus dari teman-temannya yang Kristen, akhirnya dia percaya kepada Kristus, ya, dan tetap menjaga kesucian hidupnya, dia tidak menikah, tetap keperawanannya, dan mendedikasi hidupnya untuk Kristus. Nah, ini ikon dari Pelagia ini, ya. Oke. Nah, Kaisar Diokletian melihat dia punya seorang anak laki-laki yang diadopsi, ya, penerusnya. Lalu melihat si Pelagia ini. Nah, dia suka pada kecantikannya, ya, dan ingin mengambil Pelagia ini dari istrinya. Oke. Nah, lalu kemudian di Holy Virgin yaitu Bunda Maria menampakkan diri kepada Pelagia bahwa dia harus mengabdikan hidupnya untuk Kristus sang mempelai laki-laki, sehingga Pelagia menolak, ya, dan dia memutuskan untuk tidak menikah secara duniawi. Oke. Nah, karena dia mau mempersembahkan kesuciannya untuk Kristus. Nah, tolakan Pelagia inilah yang akhirnya membuat anak dari Kaisar Diokletian itu marah, ya, anger kepada Pelagia. Lalu
anak laki-laki itu atau tadi ya putra mahkota tadi itu memutuskan untuk meninggalkan Pelagia sementara, berharap dia bisa berubah pikiran. Tapi pada saat yang sama Pelagia yakin bahwa apa namanya, diyakinkan ya untuk convince her mother to let her visit the nurse who had raised her in the childhood. Jadi Pelagia itu mengunjungi ibunya, gitu ya. Apa namanya? Meyakinkan ibunya untuk membiarkannya mengunjungi perawat ya yang membesarkan dia waktu kecil. Nah, dia lalu berharap dia bisa menemukan Bishop Linus dari Tarsus ya yang pada saat itu sedang sembunyi ya dari kejaran apa namanya atau dari siksaan gitu ya. Dan dia berharap dia bisa dibaptis oleh si Bishop Linus dari Tarsus ini. Ya. Nah, dia sudah melihat wajah dari Bishop Linus ini di dalam mimpi ya dan dia berharap dia bisa menemukan apa namanya bishop ini, ya kan? Nah, lalu bishop ini memberitahu dia untuk dibaptis. Nah, Pelagia akhirnya benar-benar ya mengunjungi perawatnya yang membesarkan, yang merawat dia. Lalu dia berpakaian dalam pakaian yang mewah dan terus apa namanya menemui ini ya Bishop Linus ini, ya. Nah, sepanjang perjalanan Pelagia oleh anugerah Allah bertemu Bishop Linus, ya kan? Lalu Pelagia menyadari, gitu ya, mengenal, oh ini adalah Bishop Linus yang dia lihat dalam mimpinya. Oke, nah lalu dia pun bersujud di bawah kaki Bishop itu memohon untuk dibaptis. Oke, lalu Bishop itu berdoa ya lalu membaptis dia. Nah, Bishop Linus membuat tanda salib di atas Pelagia itu. Ya. Dan selama misteri baptisan, malaikat itu nampak dan apa? Menutupi Pelagia itu dengan satu bright mantle ya, jubah yang terang gitu. Nih ya. Terlalu kecil ya. Ya besar ini ya. Oke. Ya. Nah, pada saat dia dibaptis itu mana tadi ya? Ini ya. Oke. Para malaikat itu menampakkan diri ya dan menutupi Pelagia itu dengan bright mantle. Oke. Nah, setelah menerima perjamuan kudus, Bishop Linus ini offer ya, memanjatkan doa ucapan syukur kepada Allah untuknya bersama dengan dia, ya kan? Lalu melanjutkan perjalanannya. Lalu Pelagia ini menukar bajunya yang mahal tadi dengan pakaian yang biasa dan memberikan bajunya itu kepada orang miskin. Ya. Nah, kembali kepada hamba-hambanya, Pelagia memberitahu mereka tentang Kristus dan banyak dari mereka yang bertobat dan percaya. Ya. Nah, lalu Pelagia ini ngapain? Mencoba untuk ibunya, ya, mempertobatkan ibunya kepada Kristus. Oke. Tapi ada seorang perempuan yang akhirnya membocorkan itu ya kepada anak Kaisar tadi, Diocletian, bahwa Pelagia itu adalah seorang Kristen, ya, dan tidak ingin jadi istrinya. Maka anak Kaisar tadi pun menyadari bahwa Pelagia itu sudah tidak mau sama dia, ya. Lalu akhirnya dia pun hancur hati lah, gitu ya.
apa namanya, he fell upon his sword in his despair, ya, akhirnya ya dia seperti kayak bunuh diri gitu ya, dia bunuh diri. Nah, lalu Pelagia Mother takut kemarahan sang raja, ya, maka ibunya mengikat anaknya itu dan membiarkan apa, pengadilan Diocletian itu, kaisar itu, ya, apa namanya, membiarkan putrinya itu ditangkap dan diadili, ya, karena dianggap bertanggung jawab atas kematian sang putra mahkota tadi, ya. Nah, lalu di Emperor, raja itu akhirnya terpesona juga dengan kecantikan Pelagia, ya. Nah, dan mencoba membujuknya untuk menyangkal Kristus dan akan memberikan dia apa namanya, segala kekayaan kalau dia mau menjadi istrinya. Nah, tapi si Pelagia menolak tawaran Emperor itu, ya kan? Dan berkata, kamu gila, Emperor, raja, ya, mengatakan hal seperti ini kepadaku. Ya, aku tidak akan nuruti kemauanmu. I love your foul marriage, since I have Christ. Ya, aku tetap perawan karena aku memiliki Kristus, Raja Surgawi, sebagai mempelai laki-lakiku. Oke, aku tidak ingin kekayaanmu yang hanya sementara. Ya, nah, Allah di Tuhan yang ada dalam kerajaan surga itu sudah menyiapkan mahkota yang tidak binasa untuk aku, bukan mahkota yang duniawi, dia bilang. Pertama adalah untuk ini karena iman, karena aku percaya bahwa Allah yang benar dengan sepenuh hatiku. Yang kedua, ini adalah karena masalah purity, kekudusan, kemurnian. Karena aku sudah mendedikasikan keperawananku kepada Dia. Yang ketiga, ini adalah martyrdom. Martyrdom itu berarti mati syahid, ya. Karena aku siap menghadapi penderitaan untuk Dia. Dan aku menyerahkan rohku, jiwaku, sebab aku mengasihi Dia. Jadi kamu lihat ya, yang pertama ada faith, purity, and martyrdom. Nah, bukankah ketiga ini yang kita mesti miliki ya sebagai orang percaya? Faith, berarti kita percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Lalu purity, ya, berarti memang menguduskan tubuh dan roh kita untuk Allah tanpa dicemari oleh dosa. Lalu yang ketiga, kita berani martyrdom, artinya tahan menderita. Jadi kalau kita mau kudus, menjaga kekudusan itu nggak gampang. Ada banyak godaan, ya, ada banyak tekanan. Seperti Pelagia ini, dia menjaga purity-nya, tapi konsekuensinya adalah dia akan menderita, suffering. Nah, kita punya martyrdom nggak, berani menerima setiap penderitaan demi kita menjaga purity itu. Nah, ini contoh ya dari Pelagia tentang iman, purity, and long suffering. Nah, kisah seperti ini loh yang kita lihat di dalam sejarah, ada saksi nih yang ada. Ya. Nah, akhirnya Diocletian menghukum Pelagia. Ya, membakarnya ya di dalam apa namanya, tempat kuali yang merah yang menyala-nyala, dimasukkan ke situ. Oke, dibakar, ya. Nah, dia tidak mengizinkan si sang eksekusi itu menyentuh tubuhnya, ya. Tidak mengizinkan sang eksekusi menyentuh tubuhnya. Akhirnya di Holy Martyr itu dia tidak izinkan ya si eksekusi itu menyentuh tubuhnya. Pelagia itu apa namanya, membuat tanda di atas dirinya dengan tanda salib, ya. Lalu dia masuk ke dalam kuali itu dan benar-benar dagingnya itu meleleh seperti minyak yang harum.
Nah, itu martyrdom. Oke. Filling the whole city with fragrance. Akhirnya apa? Seluruh kota itu merasa apa? Seluruh kota itu wangi gitu. Nah, ini miracle ya, mujizat. Orang itu masuk ke dalam kuali panas, meleleh dagingnya, tapi berbau harum. Oke, nah, ini Pelagia. Nah, Saint Pelagia, tulang dari Saint Pelagia itu eh, tetap utuh gitu ya, dan dipindahkan oleh para pagan ke luar kota. Lalu ada 4 singa ya yang keluar dari padang belantara itu dan duduk di sekitar tulang-tulangnya Pelagia. Kan tadi dagingnya udah terbakar habis ya, tinggal tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulangnya itu akhirnya dijaga oleh 4 singa itu, tidak dimakan oleh burung ataupun binatang buas yang lain. Jadi tulang-tulangnya tetap utuh. Ya, para singa ini melindungi relik atau tulang-tulangnya Pelagia sampai si Bishop Linus itu dia datang ke tempat itu dan ketemu tulang-tulang itu. Ya, lalu dia ambil tulang-tulang itu dan dikuburkan dengan hormat. Kemudian gereja membangun sebuah tempat kayak untuk ya mengingat akan reliknya ya, membuat tempat untuk reliknya. Jadi you see di sini ya. Nah, kita lihat di sini ya. The service to the Holy Virgin Martyr Pelagia dari Tarsus berkata, deemed worthy of most strength and divine vision. Ya. Nah, bahwa dia benar-benar mempertahankan kesuciannya, ya, imannya, dan dia berani long suffering martyrdom. Ya, nah dia berani mengorbankan hidupnya untuk divine vision ini, karena dia melihat ada Kristus nanti yang akan memberikan dia mahkota yang kekal. Ini visi ilahi. Oke. Nah, ini salah satu saksi yang mengelilingi kita ini. Bahwa kalau nanti kita tak menderita sedikit, kita jangan ngeluh. Ya, kita ada masalah, ada beban yang merintangi, kita tetap tekun terus berlomba. Karena kamu lihat teladan Pelagia ini. Ya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Dari kehidupan dia. Ya. Dia lahir dari orang tua yang bukan Kristen. Ya kan? Lalu dia diam-diam ikut Yesus lewat teman-teman Kristennya. Tapi dia belum dibaptis. Oke? Nah, suatu saat ya dia bilang sama ibunya, aku ingin kunjungi perawat yang dulu merawat aku sejak kecil. Padahal dia sebetulnya ingin ketemu Bishop Linus. Tapi ternyata dia disukai oleh anak dari Kaisar Diocletian, anak adopsinya, calon raja. Nah, Pelagia nggak menolak, tapi dia pikir oke lah, kasih dia waktu. Tapi setelah tahu Pelagia benar-benar menolak dia, anaknya malah bunuh diri, ya kan? Nah, akhirnya dituduhlah gara-gara Pelagia anak raja itu meninggal, mati. Diadili. Ya kan? Nah, tapi sebelum itu apa? Pelagia sudah sempat ketemu dengan Bishop Linus. Anehnya belum pernah ketemu tapi tahu wajahnya lewat mimpi gitu. Ya, lalu di tengah perjalanan dia ketemu dengan Bishop Linus dari Tarsus ini. Ya, dibaptis, terus diberi perjamuan kudus, ya. Lalu buat Linus itu membuat tanda salib di atas Saint Pelagia, ya kan?
gitu. Lalu waktu dibaptis itu malaikat itu menampakkan diri ya kan, dan menutupi si Pelagia itu dengan jubah yang terang gitu. Oke, ya. Nah, di sini lalu dia ditawarin sama, akhirnya dia ditangkap kan karena akibat anak raja yang mati bunuh diri itu karena ditolak Pelagia, tapi Diocletian juga tertarik sama dia. Nah, tergoda nggak Pelagia? Tidak. Dia mengatakan ini kaisar gila ini. Ya kan? Ya kan? Berani ya, you are insane, dia bilang. Kamu mengatakan hal seperti itu. I will not do your bidding, and I love your vile merit since I have Christ. Dia bilang, aku sudah punya iman, aku punya purity, aku long suffering martyrdom. Nah, hal-hal seperti ini kita perlu baca, pelajari. Ya, saudara, tiap hari ini ada. Makanya ini bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyak saksi yang mengelilingi kita. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita punya cerita teladan iman seperti itu, ya. Nah, kita ingat lagi tadi dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Berarti Pelagia bisa berkata enggak? Ikutilah teladanku, karena aku sudah mengikuti Kristus. Ya, gitu. Coba kita cari tadi ya, yang teladan iman itu di pemimpin ya, bukan teladan. Pemimpin itu di benar-benar pelupaan saya sekarang. Ibrani pasal 13 ayat 7. Ya. Ya. Kalian ditanya pun bingung yang mana, berarti jarang baca Alkitab juga nih. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, di sini dikatakan akhir hidup mereka. Ya. Berarti apa? Ini kita lihat endingnya yang penting. Sampai mati, akhir hidup kan mati ya kan? Gitu. Dan dikatakan teladani, contohlah iman mereka. Nah, seperti Pelagia ini. Ya. Pemimpin-pemimpin kamu. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their life and imitate their faith. Ya. Nah, kalau kamu pengikut Kristus, lalu di belakangmu ada yang ngikut kamu, berarti kamu satu sisi punya dua peran. Satu jadi pengikut, satu sisi jadi pemimpin. Kamu pengikut siapa? Kristus. Seperti Pelagia ini. Tapi dia jadi pemimpin nggak? Kok bisa jadi pemimpin? Karena karena dia punya pengikut. Artinya dia jadi teladan. Dia jadi pemimpin, jadi contoh. Sebab ada orang di belakang yang ikut. Tapi dia sendiri juga pengikut. Siapa? Kristus.
Nah, so hari ini kita belajar, kita punya dua peran. Jadi pengikut, berarti jadi murid Kristus. Tapi sisi lain kita jadi pemimpin, jadi berarti ada pengikut di belakang kita. Berarti kita jadi contoh. Berarti jadi pemimpin itu artinya jadi contoh dan jadi pengikut. Benar? Ya, kita jadi pengikut sekaligus jadi pemimpin. Makanya Rasul Paulus katakan di sini Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah pemimpin kamu. Pemimpin kamu yang mana ini? Yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ya kan? Berarti ini pemimpin-pemimpin yang memang mengajarkan firman Allah. Gitu. Perhatikan akhir hidup mereka. Rasul Paulus nggak ngomong perhatikan hidup mereka saja. Tapi akhir hidup berarti dari awal sampai akhir. Kayak Pelagia nih, mungkin awalnya bisa bagus. Tapi belum tentu akhirnya setia gitu. Ya kan? Nah, Pelagia diuji oleh sang kaisar ini. Ya udah, kamu jadi ratuku. Kamu akan kuberikan mahkota yang mewah gitu ya. Nih, kita lihat. Ya kan? Oke, dia jawab apa? Aku nggak kepingin crown kamu yang duniawi. Sebab aku punya apa? Mahkota yang tidak binasa. Gitu. Nah, ini berarti kan ada rintangan seperti godaan ini. Tapi kita lihat akhir hidupnya Pelagia gimana? Setia nggak dia? Tetap menjaga imannya? Tetap purity? Tapi long suffering nggak? Mati nggak? Martyrdom nggak? Mati. Nah, berarti kita yang harus ikut akhir hidupnya itu yang seperti itu. Jangan ikut pemimpin yang ngaco gitu ya. Ikut Yesus tapi ngakunya ikut Yesus tapi apa? Akhir hidupnya atau hidup dia nggak sesuai. Ya kan? Gitu. Jadi kalau dikatakan di sini dalam Ibrani 13 ayat 7, akhir hidup mereka berarti ini adalah apa? Orang-orang yang sudah mati atau belum? Pemimpin-pemimpin yang sudah mati. Gitu. Ya, nah, seperti kayak Pelagia nih contohnya. Dia udah mati. Tapi dia seorang pengikut Kristus, ya. Tapi sekaligus dia jadi teladan nggak? Jadi pemimpin nggak? Buat siapa? Ya buat pengikutnya. Kalau kita hari ini baca dia, berarti kita jadi siapa? Pengikutnya. Oke, ini martir Pelagia dari Tarsus. Ya, saya tanya, Pelagia ini akhir hidupnya gimana? Akhir hidupnya long suffering, martyrdom, ya kan? Martir berarti mati syahid. Mati dibunuh, dibakar, dirajam, dan sebagainya. Ya, pokoknya dibunuh dengan siksaan dan cara-cara yang kejam. Kenapa? Karena mempertahankan iman. Makanya Paulus bilang, contoh iman mereka. Berarti ini apa? Akhir hidup yang mempertahankan imannya sampai mati. Nah, kita perlu contoh. Ya kan? Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah pemimpin kamu. Berarti dia punya pengikut. Pemimpin yang benar-benar mengajarin kamu firman Allah. Bukan pemimpin dunia, berarti pemimpin rohani, karena yang menyampaikan firman Allah. Nah, ke depan kamu jadi pemimpin apa? Pemimpin rohani kan? Makanya kamu sekolah di sini. Tapi kamu jadi pemimpin. Nah, tapi kita punya banyak saksi nih. Salah satunya Pelagia. Kita lihat akhir hidup mereka. Lalu contoh iman mereka. Ini berarti apa? Mereka hidup
berjuang seperti Pelagia, Rasul Paulus mempertahankan iman sampai mati. Berarti ada something, ada sesuatu ini apa? Kenapa kok mesti mempertahankan iman sampai mati? Berarti iman itu ingin direbut oleh si iblis, ya kan? Iblis tuh nggak senang kalau kita itu iman kita itu terus bertumbuh. Dia ingin menghalangi, dia ingin menjatuhkan. Ya, Diocletian, kaisar yang anti Kristen, anti Kristus itu, ya kan, banyak menyiksa orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, nanti kita lihat Pelagia itu dia mempertahankan hidup sampai akhirnya. Nah, berarti kalau itu Pelagia, bagaimana dengan kita? Kita harus jadi seperti pemimpin seperti itu nggak? Iya. Berarti nanti setelah kita mati ini, nah berarti kalau kamu pemimpin, kamu punya pengikut nggak? Nah, mereka akan contoh imanmu itu. Oke? Akan contoh imanmu. Jika kamu jadi pendeta, jadi imam di gereja, kamu punya jemaat, kamu punya domba, kamu punya pengikut. Nah, mereka lah yang akan mencontohkan iman. Itu legasi atau warisan yang kita bisa berikan. Gitu kepada mereka. Ya kan? Nah, kita mesti mikir ke situ. Gimana nih akhir hidupku? Apakah nanti setelah aku mati, orang akan mencontoh iman saya? Ya sih? Nah, ini gimana kita tuh bisa tetap termotivasi gitu. Salah satunya baca cerita-cerita seperti ini. Ya, jadi selain Jesus Prayer, hari ini kita belajar baca sin. Ya, dasar ayatnya di mana? Ibrani 12 ayat 1, Ibrani 13 ayat 7, 1 Korintus 11 1. Saya tanya, kita misalnya ada yang ngomong nih, loh kok kamu baca orang-orang yang sudah mati sih? Kan mereka udah mati. Nah, ayat Alkitabnya ini. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Pengikutku, ku ini itu siapa? Rasul Paulus. Ya kan? Rasul Paulus sudah mati atau masih hidup? Nah, kita disuruh teladani dia yang sudah mati. Tetapi akhir hidupnya gimana? Memberi contoh kepada kita. Contoh apa? Iman. Berarti dia jadi pemimpin karena dia menjadi contoh. Berarti dia jadi teladan karena dia memberi contoh. Nah, lalu di dalam Ibrani 12 ayat 1, banyak saksi nih yang mengelilingi kita. Berarti bukan hanya Rasul Paulus. Ada siapa aja? Ada siapa? Nah, jadi tugasnya kalian baca, cari saksi-saksi yang lain. Termasuk. Masuk. Banyak sekali. Ribuan, jutaan. Ya, banyak saksi seperti awan, berarti nggak terhitung. Ya, nah kalian pilih misalnya setiap hari satu, minimal baca satu. Ambil di mana? Misalnya kalian bisa ambil di internet banyak di oca.org. Ya, nanti saya share linknya di Google Classroom. Nah, kalian bisa buka. Ya, banyak saksi, bukan hanya Rasul Paulus, para rasul, para bapak gereja, para martir. Nah, kalau kalian buka YouTube saya, ini ada banyak nih tentang saint, tentang orang-orang martir ini. Saya contohnya, jadi martir itu orang atau saint itu banyak ya, ada yang disebut rasul, penginjil, teolog, martir, bapak gereja, terus apa lagi? Ini misalnya kayak ini, yang kayak ini gelarnya namanya martir, gitu. Coba dicoba, gitu. Ya, ini gelarnya namanya martir.
Nih, ada yang venerable, geralnya venerable, ada yang martir. Nah, macam-macam. Martir itu berarti memang dia mati dibunuh karena mempertahankan iman. Nanti kalian bisa eh, lihat di video ini ya. The Woman of Faith ini bisa. Ada Fotina, Veronica, Marina, itu contoh-contohnya ya. Kemudian ada Maria dari Mesir, Eufemia. Lalu ada contohnya yang The Fool for Christ ini juga. Ada yang diberi gelar Saint yang bodoh untuk Kristus. Ya. Hermione, Menodora ini juga para martir. Ini para martir ada Paraskeva, Pantelemon. Oke. Lalu ada Maria Magdalena, Serafima, macam-macam ya. Nah, kalian misalnya tentang gelar-gelar yang diberikan untuk mereka itu kalian bisa lihat ini misalnya video ini ya, The Fool for Christ ini, ya. Ya, di sini saya ada jelaskan martir itu apa, venerable itu apa, ya. Nah kalau kayak Pelagia tadi dia disebut martir. Tapi ada yang disebut ini martir juga ya, 99 martir fathers di Krete ya, Kreta di Pulau Kreta. Tapi ada yang disebut venerable. Ya, venerable itu artinya yang terberkati ya. Lalu ini ada martir Julian, the presbyter. Ini venerable lagi. Ini ada martir Sergius dan Bacchus di Syria. Ini banyak saksi setiap hari ada. Ini yang hari Rabu punya. Ya hari Rabu hari ini tanggal 7 Oktober kita peringati siapa? Martir Pelagia dari Tarsus. Ini baru satu contoh saya kasih tahu. Ya tinggal kalian baca, terjemahkan sambil latihan bahasa Inggrisnya kan. Tapi contoh iman mereka itu yang penting. Ya, dasar kitabnya tadi Ibrani 13 ayat 7, 1 Korintus 11 ayat 1, Ibrani 12 ayat 1. Nah, kita perlu baca. Ya, misalnya kalau usahakan satu hari satu. Atau kalau nggak sempat dalam satu minggu misalnya bisa satu atau dua saint minimal. Ya, kalau bisa satu hari satu. Ya. Nah, nanti minggu depan nanti saya tanya, saint mana yang sudah kamu baca? Ya, lalu nanti ceritakan. Ya, nanti ceritakan Ipon, ceritakan saintnya apa, terserah. Ya. Kalian bisa ikuti ini, setiap hari ada. Ya, yang hari ini 7 Oktober ada Sergius, Bacchus, besok ada lagi. Nah, besok ini tentang si siapa ini? Coba ya. Oke, lagi loading. Nah, kalian atau misalnya kalian lihat aja di sini dulu. Ada Hermione, Menodora itu seperti apa ya? Maria dari Mesir ini ceritanya juga menarik. Oke. Nah, yang dulu SMTK di sini pasti udah sering dengar ya. Nah, ini perlu kita pelajari juga. Oke.